الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jamaah rahmani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, yang mana hanya Allah SWT saja yang bisa melapangkan dada kita, memudahkan langkah kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Salah satu di antara hari ini kebaikan itu adalah masuk ke dalam masjid untuk menjalankan salah satu ibadah wajib bagi seorang laki-laki, sholat Jumat di masjid. Mudah-mudahan amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi kita telah memberikan semua petunjuk dari Allah SWT. Tidaklah satu pun yang tersisa yang diamanahkan ke beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu di antara petunjuk Allah SWT lewat Nabi kita Muhammad SAW adalah berpegang teguh kepada agama ini. Karena tidak semua orang, tidak semua makhluk mendapatkan petunjuk yang terbaik ini. Maka kita berkewajiban untuk menjaga petunjuk ini, memegang teguh petunjuk ini sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali tetap berpegang teguh dalam keadaan muslim. Maka Allah SWT memberikan petunjuk bagaimana berpegang teguh kepada petunjuk Allah SWT itu. Maka salah satunya adalah kita mengetahui petunjuk-petunjuk apa saja yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita. Otomatis kita harus mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah SWT menyatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Bagaimana kalian bisa selamat, bagaimana kalian bisa sabar untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan problem. Bagi seorang muslim banyak larangan, tetapi juga banyak aturan. Maka ini adalah butuh kesabaran, butuh pengetahuan. Apabila kita tidak sabar, maka kita akan mudah terpelosok, terpreset di dalam kemaksiatan itu. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim membaca Al-Quran, merenungi isinya, menjalankan petunjuk dari Al-Quran itu adalah salah satu di antara cara untuk menjaga petunjuk itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ini adalah salah satu pintu masuk bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, yakni dengan mengenal petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu Allah SWT senantiasa mengajak kepada kita untuk menjaga petunjuk ini dengan menjaga agama ini. Orientasi kepada akhirat itu senantiasa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena orientasi kita tidak jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka peristiwa yang ada di Palestina, perang antara Palestina Hamas melawan Israel, itu adalah salah satu di antara cara Allah SWT untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup ini tidak lama. Kalau di Palestina mungkin umurnya hitungan hari, hitungan bulan atau hitungan tahun, karena sewaktu-waktu mereka bisa mati. Dan mereka juga siap untuk mendatangi kematian itu, menyambut kematian mereka siap. Dan itu diantara kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada rakyat Palestina.
Mereka bukan menjauh dari kematian, bahkan mereka menyongsong kematian. Ini memberikan sugesti kepada kita bahwa kita juga akan mati, cuman cara matinya beda. Kalau mereka matinya di depan mata karena terlihat dengan jelas musuhnya, sementara kita tidak tahu matinya dan juga kita tidak tahu musuhnya, karena musuh kita adalah syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang senantiasa menjauhkan diri kepada kita dari akhirat, dan senantiasa menggoda kita untuk dekat dan dunia, sehingga dunia yang fana ini seolah-olah umurnya panjang, berangan-angan panjang, ingin mendapatkan dunia ini enggak habis-habisnya. Maka kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita, kepada Bani Israel, ya Bani Israel. Ayat Allah SWT memanggil kepada Bani Israel, Udhkurullaha, ingatlah kepada Allah SWT, betapa banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kalian. Dan itu berkali-kali oleh Nabi Musa disampaikan bahwa tidak ada nikmat yang diberikan oleh umat kecuali nikmat yang paling besar diberikan kepada Bani Israel. Mereka mengetahui mukjizat Nabi Musa secara langsung, 9 mukjizat. Mereka bisa melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Mereka bisa melihat cahaya dari tangan Nabi Musa, cahaya putih. Mereka bisa mencapai atau melihat bagaimana Fir'aun diberikan cobaan sekian banyak dengan mukjizat-mukjizat yang didatangkan untuk membebaskan Fir'aun itu. Dan yang paling puncak adalah bagaimana Allah SWT menghinakan Fir'aun dengan ditenggelamkan di dalam laut itu. Dan Bani Israil tahu dengan mata kepala mereka. Dan ini adalah salah satu di antara cara Allah SWT untuk menghinakan suatu kaum. Ketika ditenggelamkan oleh Allah SWT di laut itu, mereka tahu, tetapi mereka justru menentang. Dan banyak ayat-ayat Allah SWT yang menjelaskan pengingkaran, perlawanan, penolakan dari Bani Israel terhadap Nabi Musa itu. Karena Nabi Musa itu sudah meringatkan bagaimana akhirat dan akhirat. Tetapi orang Bani Israel, orang-orang Zionis, orang-orang yang beragama, yang mereka senantiasa menentang ayat-ayat Allah SWT itu menginginkan sesuatu yang ada di depan, di dunia ini. Maka itu adalah salah satu di antara yang difotokopi, yang dikopi paste oleh banyak masyarakat dunia, bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan yang ada di depan mata kita. Maka orientasi dunia itu menjadi orientasi hampir seluruh masyarakat. Maka Allah SWT memberikan pilihan kepada kita untuk mencapai akhirat atau kita ingin mencapai dunia saja. Tapi manusia banyak yang memilih dunia ini, sehingga Allah SWT memberikan perumpamaan bagaimana seseorang yang berorientasi dunia dan dirinya akan dihinakan oleh Allah SWT. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, madhibani ja'iani ursila fi ghanamin, 2 ekor serigala yang lapar. Madhibani ja'iani, serigala itu tidak lapar saja menakutkan binatang lain, apalagi dia dalam keadaan lapar. 2 serigala lapar, ursila fi ghanamin, dia dikirim di sebuah kandang, di situ ada 1 ekor domba. Maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh 2 serigala lapar tadi itu terhadap 1 ekor domba tadi. Kita pasti akan bisa membayangkan rusaknya domba tadi, dicabik-cabik oleh 2 binatang yang buas tadi. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'ar bi'afsadalaha, itu masih tidak ada apa-apanya dibanding oleh apa? Min khirsir rojuli alal mali wasyarafi lidinihi, dibanding rusaknya agama ketika manusia itu didorong untuk mengumpulkan harta dan didorong untuk berkuasa.
Jadi seseorang yang memiliki dorongan pingin harta yang banyak, maka dia akan segala cara dia tempuh. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, gak penting. Yang penting saya kaya. Yang penting saya memiliki kekayaan yang sangat banyak. Caranya bagaimana? Gak penting. Yang penting dapat. Maka tidak kenal haram, tidak kenal haram, mencuri, membunuh, menyuap, tidak penting. Yang penting dia dapat hasil. Maka banyak di antara kita yang sudah menghilangkan orang yang memiliki keinginan untuk menguasai dunia ini. Maka segala cara dia tempuh. Dia nggak tahu jabatannya, nggak penting. Dia memiliki jabatan sebagai kepala lembaga untuk memberantas korupsi misalnya, tetapi justru dia menjadi kepalanya biang keroknya korupsi misalnya. Ini adalah salah satu di antara contoh bagaimana ketika manusia digoda oleh dunia, dia sudah lupa dengan kedudukannya, padahal dia sebagai orang yang membersihkan praktek-praktek kejahatan korupsi itu, tetapi dia justru menjadi pelakunya, menjadi maklarnya. Dan alhamdulillah negara kita masih memberikan pelajaran kepada orang yang menyimpang itu, sehingga dia sudah dimasukkan sebagai kelompok yang tersangka. Mudah-mudahan negara kita ini senantiasa membersihkan orang-orang yang jahat dan digantikan dengan orang-orang yang baik. Maka orang yang memiliki ambisi untuk mengumpulkan harta yang sangat banyak dan kemudian dia memiliki ambisi berkuasa yang sangat tinggi, maka itu akan merusak tatanan negara dan tatanan agama ini. Fa'afsadalaha, itu akan lebih hancur. Domba yang hancur tadi itu masih nggak ada apa-apanya, hanya dombanya saja hancur. Tapi kalau sudah seseorang ambisi mengumpulkan dunia, ingin berkuasa selama-lamanya, maka yang hancur ini adalah agama ini dan seluruh masyarakat hancur semua oleh karena ambisinya dia. Caranya bagaimana? Gak penting. Maka dia cari cara-cara yang nabrak aturan sekalipun, meskipun dia tidak memenuhi kualifikasi. Yang penting pokoknya saya duduk di jabatan itu. Ini kan melanggar aturan, termasuk dia menghalalkan segala cara. Dan ini adalah salah satu di antara bujukan syaitan untuk mengorientasikan dunia ini dan melupakan akhirat. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat akan hari pertanggungjawaban itu. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal am. Ingatkan wahai Muhammad, manusia itu, ingatkan kaum muslimin itu bahwa nanti akan ada hari penyesalan, hari di mana mereka akan diputuskan kemana dia, diputuskan ke surga atau keputusannya di neraka dia. Tolong diingatkan, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal am. Ketika keputusan sudah ditetapkan Allah SWT, maka sudah tidak bisa ditolak lagi, tidak ada banding sama sekali. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, maka gembiranya luar biasa. Tidak ada orang yang segembira ketika ditetapkan di dalam surga, karena dia di surga selama-lamanya dia. Gak ada batas waktu. Dan tidak ada orang yang sedih kecuali kesedihannya ketika dia ditetapkan sebagai anggota neraka jahanam. Dan itu akan menjadi penyesalan seumur hidup, selama-lamanya dia di neraka. Tidak ada libur, tidak ada penundaan, dan dia terus menikmati siksa akhirat selama-lamanya. Maka idh qudiyal amru itu harus kita senantiasa ingat bahwa nanti kita akan meninggal, kita akan menghadap Allah SWT, dan kita akan menghadapi hari di mana keputusan kita di mana, masuk surga atau masuk neraka. Kita masuk di tempat yang baik, di tempat yang nyaman, atau di tempat yang buruk dan penyesalan seumur hidup. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala, la haula wa la quwata illa billah, mabak. Para jamaah, sebagai penutup khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah saya mengingatkan kepada diri kita, diri saya dan kita sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga nikmat, menjaga petunjuk dari Allah SWT itu untuk kita rawat dan senantiasa kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Apabila petunjuk itu kita pelihara, maka Allah SWT akan menambah petunjuk itu. Tetapi apabila kita menghindarkan atau melalaikan atau membiarkan petunjuk itu, maka petunjuk itu juga akan lari. Dan ini adalah yang senantiasa dijaga oleh para nabi dan rasul dan para sahabat. Mereka berebut mencari petunjuk, dan petunjuk itu ketika mereka dapat, maka mereka istiqomah untuk menjaga petunjuk itu. Sementara orang-orang yang terlena kepada petunjuk itu, mereka nyantai-nyantai aja. Di saat sehat, di saat kaya, di saat luang, yang waktu yang sangat banyak, mereka tidak memanfaatkan untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan, tetapi justru mereka mengumpulkan amalan-amalan keburukan yang waktunya luang, tidak pernah untuk membaca Al-Quran, tidak dia sempatkan untuk membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah datang ke pengajian dalam rangka untuk menambah petunjuk itu. Dan bagi orang-orang yang kaya, mereka tidak peduli terhadap orang lain, dan ini adalah salah satu di antara petunjuk yang diremehkan. Tetapi bagi orang yang beriman, senantiasa kita mendapatkan petunjuk dan senantiasa ingin petunjuk itu senantiasa. Sehingga bagi orang-orang beriman, dia senantiasa istiqomah menjalankan amalan-amalan kebaikan. Dan ketika orang berbuat baik, Allah SWT akan menambah kebaikan. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ayat ini memberikan sugesti kepada kita bahwa ada seseorang yang meninggal dalam usia muda, kemudian hartanya sangat banyak, sehingga dia menanam harta itu, menanam harta karun itu. Dan kemudian setelah dia meninggal, Allah SWT mengirim seorang malaikat, yakni Nabi Khidir dan Nabi Musa, untuk mengambil harta itu untuk disampaikan kepada anaknya yang dulu ketika meninggal dia masih bayi, masih kecil. Maka ini adalah salah satu di antara petunjuk yang diberikan oleh seorang yang beriman tadi. Mengapa harta tadi nyampe kepada dia? Wa kana abuhuma sholiha, karena abinya, ayahnya anak ini adalah orang yang soleh, sehingga harta kekayaannya itu tidak hilang, tidak habis, tidak dicuri orang, tetapi Allah SWT jaga dan diberikan kepada dua anak tadi itu ketika anak itu dewasa. Ini adalah salah satu di antara dampak positif dari orang yang berbuat baik. Perbuatan baik kita pasti akan diingat, dibesarkan oleh Allah SWT dan akan memberikan dampak kepada kita. Mungkin kita nggak dapat, tapi mungkin anak kita, mungkin cucu kita berhasil menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat karena ibadah kita, karena keikhlasan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan generasi yang jauh lebih baik daripada kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari mereka dan dapat kiriman pahala dari anak keturunan kita yang mengikuti cara beragama kita. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa mereka kita akan terselamatkan dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam golongan yang kanan, ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.